Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini, karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan hidup yang kita rasakan pada saat ini, juga kenikmatan iman yang senantiasa selalu kita pertahankan, dan juga kenikmatan yang lainnya yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka wajibnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada intinya bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama Allah akan tambahkan daripada nikmatnya. Tapi ketika kita kufur terhadap Allah atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan mendatangkan azab yang sangat-sangat pedih. Yang kedua, bahwa ketika kita bersyukur, rasa syukur itu Allah kembalikan kepada diri kita. Bukan untuk orang lain, bukan untuk suami, istri, anak, tetangga, dan yang lain-lain. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah kembalikan itu rasa syukurnya kepada kita. Kita yang menikmati. Bahwa barang siapa yang bersyukur kepada wa yaskuru fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka rasa syukur itu untuk dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Dan barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmat-nikmat Allah, ingat, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak butuh rasa syukur kita. Kita yang butuh rasa syukur itu. Seandainya seluruh penduduk bumi ini semuanya bersyukur kepada Allah, itu tidak sama sekali mempengaruhi dengan apa yang Allah miliki dari kekuasaan-kekuasaannya. Ataupun ketika semua orang di muka bumi ini ingkar, tidak bersyukur kepada Allah, itu pun tidak akan mengurangi daripada apa yang Allah miliki. Makanya siapapun juga kita, maka wajib buat kita bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Bukan cuma sekedar mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kepada kami nikmat-nikmat ini. Bukan sekedar cuma itu, atau ungkapan terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kami. Bukan cuma itu.
Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita bersyukur, konsekuensinya adalah kita mendapatkan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Itu tandanya orang bersyukur. Kalau orang yang ninggalin sholat itu nggak pernah bersyukur dia. Orang yang banyak maksiat itu nggak pernah bersyukur dia. Nggak pernah melaksanakan ibadah itu bukannya orang yang bersyukur, walaupun ribuan kali, jutaan kali mulutnya mengatakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun ketika apa yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan dan larangan Allah dia kerjakan, maka tandanya dia bukan orang yang bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita hari ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara iman ini adalah merupakan perkara yang sangat besar dalam kehidupan setiap manusia. Dengan iman itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhir. Dengan iman itulah kita mampu untuk melaksanakan ibadah. Dengan iman itulah kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan juga kita bisa meninggalkan apa-apa itu dengan iman. Dan juga akan iman itu ada di dalam hati manusia. Cuman kalau kita belah dada kita lihat imannya mana, nggak ada. Tapi itu ada di dalam hati manusia. Hati itu apa? Bukan hati seperti yang kita gambarkan, Pak. Seperti di kartu remi itu ada daun waru, itu melambangkan apa? Kan cinta itu. Digambarkan hati seperti itu, bukan itu sebenarnya. Ya. Lebih tepatnya bahwa hati itu adalah apa yang ada di dalam fuadnya manusia. Fuad itu apa? Nah, fuad itu ya hati yang dimiliki kita. Yang digambarkan sebagai kain apa? Remi, angka love gitu kan. Tapi itu sesungguhnya bukan hati yang ada di balik fuad, itulah yang tersembunyi, itulah hati yang kecil. Apabila dia tersentuh oleh hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tapi ketika setitik itu kemudian tertutup, maka dia akan jauh daripada Allah. Ya. Kenapa? Al-imanu aqdun biqalb. Iman itu ikatan di dalam hati manusia. Wa iqra'u bil lisan wa amalu bil arkan. Diucapkannya itu dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan. Itu namanya anasirul iman. Unsur-unsur iman itu ada 3. Hati, lisan, amal. Salah satu dari unsurnya ini hilang, lepas, maka kita belum dikatakan beriman kepada Allah. Ketika hati ini ikatan yang satu lepas, baik lisannya, ataupun hatinya, atau amal perbuatannya. Contoh yang konkret kita lihat. Abu Thalib, itu pamannya Rasulullah SAW yang membantu dakwah. Hatinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Hatinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Itu hati Abu Thalib. Diakui itu. Perbuatannya pun diakui. Dia membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Membantu kemenakannya itu untuk menghadapi paman-pamannya sendiri.
Amal perbuatannya sering membantu dakwah Rasulullah SAW. Tapi lisannya nggak bunyi. Pada tinggal satu saja dia ucapkan syahadat, maka dia benar-benar menjadi orang yang beriman. Tapi Allah punya kehendak lain. Sehingga Abu Thalib tidak pernah sedikit mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Maka dia digolongkan kepada orang yang kafir. Hatinya mengakui, amalnya mengakui. Ada yang kenal Firaun nggak? Ada yang kenal Firaun nggak? Ini aktor kekafiran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang ingkar. Baik itu lisannya, baik itu hatinya dan amal perbuatannya. Ini kafir tulen. Ya, kafir tulen, bahkan sampai dia mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Oh, ya aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ya, subhanallah. Banyak mereka yang hatinya kadang mengakui, lisannya nggak berbunyi, amalnya ada yang kemudian lisannya berbunyi, hatinya nggak kemudian mengakui, amalnya pun nggak mengakui. Dan mereka semua itu disebut kafir. Makanya perkara iman kata Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, iman ini harus dijaga. Iman itu harus dipelihara. Iman itu harus dirawat. Jangan sampai iman kita ini menjadi rusak. Maka ada salah satu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana cara merawat iman seseorang itu. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya itu, al-iman yazidu wa yanqus. Wa yanqusu bi ma'syiatillah wa yajidu bi ta'atillah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ya sama kayak kita punya rezeki, Bang. Kadang rezeki itu bertambah, kadang itu berkurang. Dan apa yang bertambah, apa yang berkurang, ya itulah ibarat iman yang ada pada diri kita. Iman itu bertambah, berkurang. Iman itu kadang-kadang yang lebih parahnya kalau keluar masuk. Nah, ini yang parah nih. Ya. Kalau sedang berkurang, bertambah, kita bisa memperbarui. Tapi ketika iman ini sudah keluar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk lagi, sebentar keluar, sebentar masuk lagi. Ini yang parah. Ya. Nah, makanya iman seseorang ini, kata Rasulullah SAW, wa yajidu fi ta'atillah, bertambahnya iman seseorang ini karena ketaatannya dia, takwanya dia kepada Allah sangat tinggi. Wa yanqusu bi ma'syiatillah. Sementara turunnya iman seseorang itu karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia kepada Allah sebagai Khalik. Termasuk meninggalkan sholat 5 waktu itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Meninggalkan sholat, takut sholat, itu maksiat yang paling besar. Ya, ini yang diberitakan Nabi kepada kita. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami meningkatkan iman itu, menambah iman itu di saat ketika iman kami turun? Apa kata Rasulullah SAW?
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Maka hendaklah di antara kalian memperbanyak untuk mengucapkan, mempelajari, memahami daripada kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Memahami kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, itu yang harus kita perbanyak membacanya, berzikir kepada Allah dengan kalimat itu, karena itu yang bisa meningkatkan iman. Rasulullah tidak perintahkan kepada kita fa'aksiru bis shalah, fa'aksiru bis shadaqah, fa'aksiru bil hajj, fa'aksiru macam-macam lah. Tidak pernah memerintahkan itu, tapi ini diperintahkan Rasulullah untuk memperbaiki iman itu adalah dengan memperbanyak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ayatnya apa? Dalam surat Thaha ayat 21. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Artinya suruh apa, Pak? Suruh belajar. Pelajarilah tuh kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah itu. Ketahui itu. Karena pentingnya iman itu sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah sabdakan kepada kita semua. Nah, terkait dengan iman itu, ini kita akan sedang diuji oleh Allah dengan keimanan kita ini. Lebih lagi di bulan Desember ini. Ini bulan yang Masya Allah penuh dengan subahat-subahat. Yang kita kadang-kadang iman kita terjerembab, iman kita hancur, iman kita rusak. Gara-gara apa yang nanti kita lakukan di bulan Desember ini terkait peribadatan orang lain. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat yang kedua. Apakah kalian manusia mengira dibiarkan begitu saja saya beriman? Padahal Allah belum melihat apa yang kamu lakukan dan Allah belum menguji kalian dengan segala sesuatu. Dengan iman yang kamu katakan itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was amarat wa basyiris sabirin. Kalian akan diuji dengan berbagai ujian apapun itu. Yang pertama Allah uji dengan rasa takut. Ini rasa takut, rasa khawatir itu ujian. Yang lebih berat ujiannya daripada kita lapar, daripada kita haus, daripada ekonomi dan sebagainya. Yang paling Allah utamakan ujian itu apa? Kalau manusia sudah bisa mengatasi ujian al-khauf, berarti manusia sudah bisa menjalani ujian-ujian yang lain. Takut besok nggak bisa makan, ya. Takut kalau besok akan dipecat dari kerjaannya, dapat nikah ini. Usia udah 30, udah 40 tahun. Khawatir itu. Ya, itu ujian berat sebenarnya. Makanya Allah akan uji kita dengan sesuatu. Nah, terkait dengan iman ini, ya, apalagi saat-saat di bulan Desember ini, kita ada hal-hal yang perlu untuk kita waspadai, kita sikapi, agar iman kita ini tetap bertahan, bahkan kita rawat, sampai iman kita ini akan meningkat. Nah, di bulan Desember ini ada apa, Pak? Di bulan Desember ini ada apa? Ada apa, Bu? Di bulan Desember ini ada apa? Yang pertama hari Natal. Yang kedua ada tahun baru Masehi. Yang dua-duanya ini saling terkait. Ini yang terjadi pada kita. Bahwa ketika kita larut, ikut campur dengan ibadah orang lain, dan ikut serta melakukan dan merayakannya, berarti ini salah satu di antara bagi umat Islam yang imannya ini di ujung tanduk.
Karena itu perayaan hari raya, hari besarnya orang di luar Islam. Makanya bagaimana caranya kita? Jangan sampai nanti iman kita menjadi rusak. Dan rusaknya iman itu akan membuat kita ini terperosok. Bahkan bisa kita ini menjadi murtad dari agama kita. Saya mau tanya nih, jujur aja jawabnya Bapak dan Ibu. Tahun-tahun kemarin masih nggak ikut Natalan sama merayakan tahun baru. Kalau untuk Natalan kita udah enggak. Tapi kalau masalah tahun baru kita masih ikut. Benar nggak? Benar nggak? Jujur aja Bu. Iya. Padahal hari Natal itu adalah hari memperingati kelahiran Yesus Kristus yang dianggap oleh mereka ini, saudara-saudara di Nasrani, itu adalah sebagai seorang Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Kemudian mereka menyamakan, membandingkan dengan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati mungkin setiap tahunnya dengan Maulid Nabi. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita membandingkan antara bisa nggak? Walaupun itu kadang demi toleransi. Demi toleransi. Padahal secara sejarah kelahiran Nabi Isa itu berbeda dengan apa yang kita yakini sebagai seorang yang beriman. Dari manuskrip-manuskrip yang ada itu sangat berbeda dengan kita sebagai umat Islam. Walaupun antara Isa atau Nabi Isa, Yesua atau kemudian Masih atau kemudian Masih itu dengan Yesus Kristus adalah orang yang sama, Pak. Nggak berbeda, tapi anggapan mereka berbeda. Yesus dengan Isa dalam anggapan mereka berbeda. Berarti ini ada dua sosok manusia. Padahal kita agama Islam meyakini bahwasanya Isa itu alaihissalam sama dengan Yesus Kristus apa yang mereka ungkapkan. Cuman dalam segi ajaran banyak yang berbeda. Kenapa? Isa yang kita pahami umat Islam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kitab Injil untuk disebarkan kepada kaumnya Bani Israel. Itu pandangan Islam. Dia seorang nabi walaupun bukan seseorang yang biasa, dia seorang yang luar biasa, punya mukjizat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan Maryam yang tanpa punya bapak. Benar nggak? Kalau sekarang juga banyak, saya bisa kayak Nabi Isa. Lihat tuh, saya melahirkan nggak punya bapak, walaupun bapaknya banyak, tapi nggak ada yang ngaku itu anaknya, ya kan? Itu dalam banyak sekarang ini kejadiannya. Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, Nabi Isa diciptakan tanpa bapak. Makanya kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebagai Ibnu Maryam. Nasabnya kemana Pak? Kalau Rasulullah SAW disebut, ya kan, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa disebut sebagai apa? Isa Ibnu Maryam. Jadi yang disebutkan Nabi Isa itu nasabnya Pak. Kalau Rasulullah disebutkan jabatannya. Padahal kan sama-sama Nabi dan Rasul. Tapi Rasulullah disebutkan Muhammad Rasulullah. Tidak pernah ada
Muhammad bin Abdullah. Di Al-Quran nggak ada Pak nasabnya disebutkan. Inilah kelebihan Islam. Kenapa? Karena Rasulullah punya segala umat di seluruh dunia. Makanya kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini dianggap oleh orang-orang Bani Israel sampai sekarang. Banyak orang-orang Kristen itu berpandangan memahami bahwa Isa itu adalah nabi yang terakhir, nabi yang ke-24. Nabi yang ke-24. Benar dari ungkapannya begini. Kalau salah, buktikan. Logiknya di mana? Kalau benar, buktikan. Nabi Isa alaihissalam saat ini masih dianggap sebagai seorang nabi yang terakhir oleh orang-orang Nasrani dikarenakan apa? Belum lengkap itu kalimatnya. Kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang terakhir, yang ke-24 dari kalangan Yahudi Bani Israel, itu benar. Ya. Khusus itu Bani Israel, Pak. Tapi Rasulullah SAW adalah merupakan nabi yang ke-25 untuk semua alam semesta. Rahmatan lil alamin. Kenapa? Rahmatnya Allah itu menurunkan Nabi Isa, ini rahmat yang terbesar bagi kaum muslimin, Pak. Ya. Ini rahmat yang terbesar bagi kaum muslimin, Pak. Inna arsalnaka basira wa nazira. Ya. Inna arsalnaka lil rahmatan lil alamin. Rahmat yang alamin itu, Pak, bukan Islamnya, Pak. Di ayat itu menjelaskan yang menjadi rahmat itu adalah diutusnya Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Itu yang menjadi rahmat, Pak. Kalau Islam sudah punya nama sendiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang menyamai ketinggiannya. Dari dulu pun nama Islam sudah ada, Pak. Dari kitab-kitab yang dulu, para nabi-nabi semuanya dalam keadaan Islam. Nggak ada yang Nabi Buddha, Nabi Hindu, Nabi Kristen. Nggak ada, Pak. Karena semua nabi itu adalah dalam keadaan Islam. Dalam surat Ali Imran dikatakan, dalam surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu ada kata-kata muslim. Dan tidaklah kami beda-bedakan di antara mereka para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka itu adalah seorang yang menyerahkan diri totalitas kepada Allah. Makanya agamanya itu disebut agama tauhid. Ya. Enggak ada namanya agama Kristen di bawah Nabi Isa. Kenapa? Kristen itu baru muncul 350 tahun, nama itu di Konsili Nicea menyebutkan bahwa agama mereka Nasrani adalah Kristen, itu baru sebutkan. Sementara Nabi Isa sendiri bukan beragama Kristen, dia seorang Muslim. Ini sebenarnya dalam kitab mereka juga diajarkan begitu. Ini karena apa? Perbedaan ajaran, ya, ini yang kemudian membedakan. Nah, makanya saling ketidakterkaitan dengan ajaran-ajaran yang lain dan sebagainya. Ya, maka seorang muslim mengakui bahwa Isa itu adalah merupakan seorang yang dikatakan Yesus Kristus yang diangkat menjadi Tuhan dan disembah oleh mereka. Itu anggapan mereka. Kalau Isa menganggap bahwa Nabi Isa adalah seorang manusia biasa. Ini menjadi salah satu hal. Nah, keterkaitannya kenapa kita harus mempertahankan iman ini di bulan Desember ini. Dan intinya, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang-orang agama lain yang merayakan?
Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok dulu pernah ngucapin? Dulu belum tahu ya. Nah, ini Pak kita bahas bahwa kelahiran Nabi Isa dan kelahiran yang dianggap menjadi satu hal yang fenomenal dan ini bagian dari mukjizat, semua kita mengakui bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dianggap mereka sebagai Tuhan dan kelahiran Nabi Isa yang kita anggap sebagai Nabi dan Rasul, memang dia sebagaimana manusia biasa tapi luar biasa karena dia mendapatkan mukjizat. Dan mukjizatnya itu ada yang mirip, ada yang sama sebagaimana diceritakan oleh agama mereka dengan Islam. Ada yang mirip, Pak. Tapi banyak yang berbeda. Ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang, membangkitkan orang yang sudah mati, namanya Lazarus. Dalam bahasa Ibrani itu namanya Lazaru. Ya, Lazarus itu dihidupkan kembali oleh Nabi Isa, artinya membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam membangkitkan kembali ada seorang yang saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Mengetahui sejarah tentang Nuh alaihissalam, kemudian dibangkitkan oleh Nabi Isa, dihidupkan kembali. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam menghidupkan seorang anak kecil atas permintaan ibunya. Dan Nabi Isa kemudian juga memiliki mukjizat. Dia bisa mendatangkan makanan dari langit, Pak. Karena pada saat itu 12 murid Yesus Kristus yang kita kenal dengan Hawariyun itu kelaparan. Kemudian murid-muridnya meminta supaya Yesus Kristus ini berdoa, maka diturunkannya makanan-makanan itu dari langit langsung, Pak. Ini salah satu di antara mukjizat Nabi Isa. Kemudian bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian dibuat burung seperti burung, kemudian diberikan ruh dan burung itu hidup dan terbang. Dan yang ini tidak ada di mereka. Dan yang kedua yang nggak ada di dalam mereka diceritakan yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, Pak. Ketika masih kecil beliau ini berbicara di buaya ibunya. Nah, kalau lebih jelasnya, antum bisa membaca di surat Ali Imran, ya, surat Maryam di ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-30 itu bisa lengkap dengan Isa alaihissalam. Bagaimana proses kelahiran Maryam yang namanya suami tiba-tiba hamil sehingga dia dituduh berzina dan sebagainya oleh orang-orang yang itu banyak semua. Kalau kita ceritakan yang masih satu jam itu belum habis tuh. Ya, untuk baca sendiri kisah Nabi Isa alaihissalam. Masalah kelahiran ini yang berbeda. Kalau Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran dan cerita yang diceritakan oleh Allah dalam surat Maryam itu, Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma. Tempat kelahirannya pun berbeda. Nabi Isa alaihissalam itu lahir di sebelah timur Yerusalem. Yerusalem sebelah timurnya itu adalah Yerikho. Yerikho itu adalah di mana tempat pohon-pohon kurma itu tumbuh dengan lebatnya dan panennya itu luar biasa. Makanya sekarang ini kita kenal ada yang namanya kurma Maryam. Ada roti Maryam. Ya, itu roti sajian sebenarnya, Pak. Ya. Bunda Maryam, ada roti Maryam. Ada kurma Maryam. Di Solo ini Mariance. Nah, ini yang terjadi, Pak. Sementara di dalam Bible mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu
lahir di Bethlehem. Kenapa? Yeriko itu adalah dataran rendah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Maryam itu diperintah untuk berjalan ke sebelah makanan syarqiyah, pada tempat sebelah timur, itulah tempatnya Yeriko. Sementara Bethlehem itu adanya di atas dataran tinggi. Dan Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya seperti dikatakan dalam Lukas, dalam Yohanes, itu ada di kandang domba. Padahal saat itu musim dingin, Desember. Dinginnya 0 derajat, Pak. Di bawah 0 derajat. Mungkin nggak menurut logika kita, dingin-dinginnya begitu, ada nggak penggembala yang gembalain domba? Kan bisa didengar dengan logika. Ya. Ketika lahir di Yohanes itu dikatakan, ya, ketika Yusuf, ya nih, Yusuf itu dianggap bapaknya Nabi Isa. Yusuf dan Maria tiba di satu rumah, di mana di rumah itulah kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam, kemudian dibawa oleh Maryam itu ke tempat di kandang domba, dan di situ Isa diletakkan di palungan. Palungan itu artinya apa, Pak? Tempat makannya domba. Itu palungan. Nah itu menurut Bible yang kita dapatkan. Menurut Al-Quran tidak sebagaimana Bible. Yang satu di selatan, yang satu lagi ke timur. Desember. Lahirnya Nabi Isa itu menurut Al-Quran itu lahir pada saat ketika musim kurma. Buah kurma itu sedang masak, itu adanya di bulan musim panas. Dan musim panas pada saat itu antara April sampai Agustus. Bahkan pendeta mereka sendiri mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir pada tanggal 21 April. Ini pendeta mereka. Sementara kalau menurut literatur Islam, itu buah kurma sedang masak-masaknya, matang-matangnya itu di bulan Agustus. Walaupun lahirnya Nabi Isa itu ya bersamaan tepatnya dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini, 21 April. Padahal di bulan Agustus beliau itu lahir menurut literatur daripada Islam yang kita dapatkan dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Dan Nabi Isa alaihissalam ini itu sudah ditafsirkan, Pak. Ditafsirkan oleh Sulaiman, seorang penafsir pertama yang berdekatan jaraknya dengan Rasulullah SAW antara 10 tahun setelah Islam. Dia memang orang di zaman tabi'in. Dia menafsirkan Quran, menafsirkan tentang kisah-kisah Isa dan sebagainya. Dan ya, menurut Barnabas pun begitu. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita untuk pahami bersama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya buat kita tadi, bolehkah kita ini mengucapkan selamat Natal atas kelahiran Yesus Kristus? Artinya ucapan selamat itu adalah memberikan satu kebahagiaan, mengakui bahwa saat itu kita mengucapkan selamat atas datangnya lahirnya seorang anak yang dijadikan Tuhan. Benar nggak? Ya. Sama. Mereka pun begitu. Karena mereka tidak mengakui Muhammad adalah sebagai nabi. Mereka mendustakan itu, menganggap itu nabi palsu Muhammad itu. Karena apa? Dia tidak menerima, orang-orang Nasrani tidak menerima bahwa Muhammad itu adalah bukan nabi yang terakhir. Nabi terakhir itulah Isa dari golongannya mereka Bani Israel. Sementara Muhammad itu dari golongannya orang Arab, keturunan dari Ismail. Sementara mereka keturunan Yahudi dari Ishak. Dan mereka nggak mengakui sampai saat ini. Beberapa banyak orang-orang Kristiani yang mengakui Nabi itu cuma
Ke-24 ya Nabi Isa dari golongan mereka. Dari itulah masalahnya kenapa mereka nggak mau mengakui. Ternyata Nabi yang terakhir itu sebenarnya adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Sementara Nabi Isa alaihissalam diutus untuk golongan Bani Israel saja, tidak untuk semua bangsa. Walaupun ayatnya ada perintah yang diberitakan oleh Yesus Kristus, cuman ini juga sedang diteliti apakah ini ayatnya benar atau tidak. Dalam surat Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Diberikan segala kuasa, baik di langit ataupun di bumi. Karena itu pergilah kalian ke segala penjuru dunia dan jadikanlah mereka itu murid-muridku dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ayatnya, Pak. Disuruh pergi ke seluruh penjuru dunia. Padahal Nabi Isa untuk kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad untuk semua alam semesta termasuk manusia dan segala isinya. Ini yang terjadi. Dari segi kelahirannya aja sudah berbeda. Makanya mereka nggak mau mengucapkan selamat hari lahirnya Muhammad. Ada nggak, Pak? Ada nggak? Di gereja atau di jalan-jalan? Nggak ada. Karena ini berkaitan dengan keyakinan mereka. Mereka tidak mengakui bahwa itu adalah Nabi yang terakhir. Ya, untuk semua alam. Mereka hanya mengakui sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau mereka mengucapkan selamat maulid, berarti mereka telah mengotori daripada keyakinan mereka sendiri. Tapi kalau mereka mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, banyak. Selamat hari raya Idul Adha, banyak. Selamat tahun baru Hijriah, banyak. Di gereja-gereja dipasang, Pak. Tapi giliran maulid nggak mau untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena bertentangan dengan keyakinan dan akidah mereka. Mereka nggak mengakui, tiba-tiba kemudian mereka mengucapkan. Artinya apa? Menelan ludahnya sendiri. Sama juga kita. Orang kita nggak ngakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan, kita malah mengucapkan. Artinya apa? Ambyar iman kalian. Ya, ambyar, hancur iman kalian. Karena cuma apa? Sekedar perkataan, Pak. Oh, itu kan cuma kata-kata doang. Emang kenapa? Ada masalah. Nah, kalian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat kemudian menjalankan ibadah puasa, itu hanya ucapan memang, tapi esensi selamat hari raya puasa yang mereka lakukan itu cuma mengucapkan, tapi mereka nggak pernah ikut puasa. Selamat hari raya Idul Fitri, mereka cuma sekedar ucapan, tetapi mereka nggak pernah mengikuti sholat Id. Itu masalahnya, Pak. Makanya kenapa kita dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, itu karena memang bertentangan, berbeda dengan agama kita. Sama dengan mengucapkan selamat Tahun Baru. Kalau selamat Natal adalah kita mengucapkan tentang keselamatan lahirnya seorang anak yang kemudian disembah dijadikan Tuhan. Kalau hari raya hari Tahun Baru itu adalah perayaan atas lahirnya dewa matahari. Ya. Son of God. Ya, anak Tuhan. Dan itu yang terjadi. Karena dia dewa matahari, diperingati setiap tanggal 1 Januari. Masya Allah. Dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam ini pun tanggal 25 ditetapkan setelah 325 Masehi. Itu di Turki. Mereka sepakat untuk menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, padahal
berbeda dengan apa yang kita yakini. Kenapa dia sampai mengambil seperti ini? Diserahkan kepada seorang rahib yang bernama Daunis. Daunis ini kemudian melihat sejarah-sejarah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari keramat matinya para dewa-dewa mereka, rahib-rahib mereka, maka diperingatilah kemudian diambil pada Konsili Nicea itu 325 Masehi bahwa ditetapkan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Ini sudah 325 tahun setelah Isa diangkat. Kemudian yang kedua, di Konsili Nicea itu menetapkan bahwa Isa alaihissalam ini ditetapkan sebagai Tuhan. Kemudian menetapkan juga konsili itu apa, lambang salib sebagai lambang yang mereka pergunakan. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini menjadi satu hal. Bahwa kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat datang dan melaksanakan tahun baru itu apa? Alasannya apa, Pak? Kalau kita ditanya, alasannya lu apa sih kok nggak mengucapkan selamat Natal dan tahun baru? Itu kan sekedar ucapan doang. Goblok amat sih lu katanya. Ini bukan masalah goblok atau enggak. Yang kemarin ngatain goblok udah dihujat banyak orang. Ini masalah goblok atau enggak goblok masalahnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Satu, nih. Kenapa alasan kita tidak mengucapkan selamat Natal secara ilmiahnya? Satu nih. Natal adalah perspektif agama Kristen yang memperingati hari lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sementara dalam perspektif Islam, Isa sebagai Rasul, utusan Allah dan Nabi yang kemudian mengucapkan kata syahadatnya. Nabi Isa itu bersyahadat. Nabi-nabi bersyahadat semua. Itu sisi yang pertama. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan? Yang kedua, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, hari raya Hijriah dan sebagainya. Ini bukan menjadi satu hal ibadah yang mereka lakukan. Sementara Natal itu adalah ibadah mereka lakukan. Nah, esensinya ibadah yang dilakukan ketika cuma sekedar mengucapkan tahun baru Islam dan sebagainya itu cuma kata, ucapan. Sementara ibadahnya mereka tidak pernah lakukan. Nah, kalau ini kita, itu ibadahnya mereka, Pak. Makanya kenapa tahun baru Islam, tahun baru dan Natal itu saling bersinggungan, Pak. Gak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dulu, alhamdulillah, ya, saya sebagai orang Katolik tidak pernah mengucapkan itu. Sebagai orang Katolik, karena di dalam agama Kristen sendiri itu tidak mengakui ada satu seksi Yehova. Itu tidak mengakui kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember atau Yesus Kristus. Tetapi mereka merayakan Natal tanggal 26 Desember. Itu seksi Yehova. Itu sama. Karena kita pun menganggap bahwa Nabi Isa itu lahir di musim panas. Cuma tanggalnya ini belum kita tahu kapan lahirnya, tapi diperkirakan kurma itu musim panas, lahir di Jericho, di bawah pohon kurma, dan kemudian ini yang menjadi cerita Quran yang benar yang kita dapatkan selama ini. Nah, kenapa nih kok kita selalu mengikuti, mengucapkan dan merayakan tahun baru? Padahal dulu kita sebagai orang Katolik nggak pernah sama sekali merayakan tahun baru, Pak. Ya, kenapa? Karena memang pada saat itu kita banyak ibadah. Misa yang pertama jam 12 malam, neng 12 lonceng bunyi, misa. Dilanjutkan sampai subuh kadang-kadang, baca doa Soraseo dan sebagainya, berdoa menyadar kepada Tuhannya. Itu yang dilakukan. Dan kita berterima kasih justru kepada orang Islam yang merayakan tahun baru. Sudah diwakilkan, udah silakan. Benar kan? Sudah diwakilkan sama orang Islam. Bahkan bukan cuma ajaran agama Nasrani, Yahudi, Majusi sekaligus, Pak. Tahun baru itu kan keliling-keliling, Pak. Ngapain tuh keliling-keliling? Bakar petasan, bakar mercon, ya. Kemudian bunyi-bunyian, musik dan sebagainya. Kemudian nyembah api dan sebagainya. Itu kan agama orang lain.
Agama orang lain kita rayakan, kita ikuti dalam satu malam. Sama siapa? Orang Islam. Kalau kita sibuk ibadah. Sibuk kita ibadah Pak tahun baru. Makanya baca fatwa MUI yang melarang untuk mengikuti perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Jangan kemudian kita mengatakan begini-begini. Ini kan toleransi. Weh, enggak begitu Pak. Islam mengajarkan toleransi. Kalau toleransi yang kita lakukan sekarang ini adalah toleransi yang kebablasan. Toleransi dalam Islam itu sudah diajarkan 1500 tahun yang lalu. Di saat ketika Nabi Muhammad SAW diajak sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, pembesar-pembesarnya pada saat itu mendatangi rumah Rasulullah SAW dan mengajak kepada Rasul. Hei Muhammad, mereka nggak sebutkan Rasul kan? Hei Muhammad, namanya saja. Gimana kalau kita ini nggak usah berantem terus lah. Gak usahlah kemudian kita ini saling bully-bullyan. Jangan sampai kita nanti bisa perang bunuh-bunuhan karena ini. Ya Rasul, ya Muhammad. Begini aja lah ditawarkan oleh mereka Pak. Bagaimana kalau saya tawarkan engkau menyembah Tuhanku 1 minggu, nanti aku pun menyembah Tuhanmu 1 minggu. Kan akur tuh. Sehingga di antara kita tidak akan terjadi yang namanya berantem terus. Rasul juga waktu itu belum bisa menjawab. Kenapa? Belum ada surat yang turun kepada Rasulullah SAW. Nah pada saat ketika di saat-saat kritis kayak begitu Allah turunkan itu malaikat Jibril membawa surat, membawa ayat tentang toleransi. Surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku pun tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, ini titik beratnya Pak. Lakum dinukum waliyadin. Agamanya untukmu ya silakan lakukan, agamanya untukku ya aku akan lakukan. Itu toleransi diajarkan oleh Nabi. Bukan sekarang ini gembor-gemborkan toleransi beragama. Bukan itu. Yang diajarkan Rasulullah SAW itu bukan toleransi beragama. Tetapi yang diajarkan Rasulullah SAW itu adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya yang saling toleransi, bukan agamanya. Ya, ingat, bukan agamanya. Kalau mereka melaksanakan agamanya, perayaan-perayaan hari besar mereka, silakan lakukan. Kita nggak boleh ganggu. Kita nggak boleh rusak acara mereka. Kita nggak boleh demo pada mereka untuk membubarkan dan sebagainya. Kita nggak boleh kemudian menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, membakar tempat-tempat ibadah mereka, mengebom tempat-tempat mereka. Kita dilarang oleh Rasul. Itu ajaran Islam. Silakan saja Anda lakukan. Ya. Silakan Anda lakukan sesuai dengan ajaran kalian. Sama sepertinya kita juga begitu. Yang toleransi bukan agamanya, tapi jangan pula engkau ganggu kami. Jangan pula engkau merusak acara-acara ibadah ritual kami. Jangan engkau pula bakar-bakar masjid kami. Itu harusnya. Ini toleransi Pak. Kenapa? Menurut pemahaman kita sekarang ini bahwa toleransi itu harus saling menghormat. Tidak ada Pak yang namanya toleransi itu harus menghormat. Tidak ada toleransi harus menghormat. Menghormati mereka. Tidak ada itu. Siapa yang nyuruh kita menghormati mereka Pak? Lu'inal ladina kafaru. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka orang-orang kafir. Kita malah menghormati mereka. Yang ada bukan menghormati, tapi hargailah apa yang ada pada mereka. Jangan kita buat sesuatu
untuk merusaknya, membuli mereka, menghancurkan tempat-tempat ibadahnya, menghina Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang tidak dibolehkan. Makanya sekarang ini toleransinya kebablasan. Lagi Natalan suruh jagain gerejanya. Siapa yang nyuruh lu? Nabi nggak pernah nyuruh. Coba bayangkan. Nggak boleh. Kenapa? Kita membantu dalam kebatilan. Sampai dalam satu kitab itu dijelaskan. Untuk kemudian mereka pesan dalam rangka Natal kepada kita. Itu pun haram hukumnya. Pesan cateringnya, pesannya kepada kita nih orang Islam. Itu haram hukumnya. Kenapa? Kita tahu mereka peruntukan untuk ibadahnya mereka. Artinya apa? Masya Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ikut antara bersama demi toleransi. Sehingga berkembanglah apa namanya salam pluralisme, salam gado-gado. Ketika sampai RW sampai itu sampai presiden. Apaan itu? Itu bukan toleransi, Pak. Itu ibadah ucapan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Namo Buddhayo, apa artinya Namo Buddhayo? Terpujilah engkau, wahai Buddha. Nah, kita kan mengakui Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dosa besar. Nah, ini yang namanya dalam kitab Nawaqidul Iman itu rusak, hancur iman kita gara-gara ini, Pak. Bahkan bisa dikategorikan Anda itu menjadi murtad kalau ini Anda lakukan. Itu kan cuma sekedar ucapan, lagi-lagi itu hanya sekedar ucapan. Dan dari mulut-mulut mereka lah mereka melakukan ucapan-ucapan itu sampai mereka itu menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Itu tidak sekedar ucapan. Sekarang kalau memang sekedar ucapan, kita tanya kepada mereka yang beragama Nasrani. Kan itu cuma sekedar ucapan. Sekarang ucapin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berani enggak? Berani enggak? Nah itu ya. Maka marilah kita laksanakan bahwa yang namanya toleransi itu ingat jangan sampai kebablasan dengan dalih toleransi, moderasi beragama dan sebagainya sehingga mencampur adukan antara yang hak dan yang batil tentang ibadah-ibadah mereka yang ada. Dan ini yang terlarang dalam agama Islam, tidak dibolehkan. Kalau Anda mau melakukannya silakan, kita sudah menyampaikan. Kalau Anda terus melakukannya, silakan. Itu tanggung risiko Anda sendiri. Juga nggak boleh kita ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan apa, Pak? Mengadakan acara-acara zikir bersama di malam tahun baru juga. Dengan alasan biar orang muslim nggak pada pawe-pawe gitu. Karena apa? Itu tasabuh sebenarnya. Ya, mantas sabahabi kaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti upacara-upacara mereka itu adalah bagian daripada tasabuh dan ini diharamkan, tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya tasabuh itu ya. Insya Allah kita paham, kita mengerti bahwa ini toleransi dalam benak saya. Toleransi dalam benak saya itu adalah yang mayoritas menghargai yang minoritas. Tapi yang minoritas harus tahu diri gitu. Benar nggak? Ya. Itu dalam benak saya bahwa yang namanya toleransi itu yang mayoritas menghargai mereka yang memiliki perbedaan yang lain. Dan intinya, nah ini intinya nih. Toleransi itu intinya adalah yang sudah berbeda tetap saja berbeda, tapi jangan disama-samakan sehingga nanti akan terjadi konflik. Dan yang sama kemudian jangan dibeda-bedakan. Yang sama biarlah tetap dia sama, yang berbeda biarlah tetap berbeda. Lakukanlah apa yang menjadi keyakinan Anda masing-masing, silakan. Jangan kemudian antara yang sama menjadi beda, antara yang beda menjadi sama. Ini namanya mencampur adukan kebatilan-kebatilan itu. Itu intinya ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kita. Kenapa kita baru selamat hari Natal? Ya, ini karena agama kita melarang.
Ya, agama kita melarang. Kemudian terus gimana sikap kita sebagai seorang muslim Ustaz ketika tahun baru? Ya sudah. Seperti biasa lakukan seperti biasa. Ada tidur setelah Isya, bangun malam tahajud dan sebagainya. Seperti biasa aja. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Kalau saya ini dari tahun baru keluar sebentar keliling untuk lihat-lihat keramaian, ya sama aja lu ngerayain itu. Tapi kan kami nggak ikut ngerayain, cuma lihat doang, sama aja. Lu keluar rumah, tek, ada kembang api dilihat, wah bagus lah, sama aja lu ngerayain itu. Ya, ada yang begitu nggak? Banyak yang aku aja dah dosa-dosa udah taubat aja sekarang. Atau jalan-jalan kemana sebagainya, bawa beduk, bawa apa, apa, jadi konflik akhirnya kan. Bawa beduk, ya gimana nggak orang marah, berhenti di satu rumah, dek, ya kayak kencang-kencang beduknya, dek, akhirnya apa, berantem pak, beduknya dirobek-robek. Oh ini kan ajaran Islam begitu, bukan itu, jangan berdalih itu ajaran Islam. Sudah kita lakukan hal biasa yang kita lakukan setiap hari. Kalau mau baca Quran habis sholat Isya tidur kemudian bangun besok sholat subuh lagi, sudah. Ini kan nggak banyak kan apa ikut sampai apa ini tadi 3 agama sekaligus dalam satu malam dirayakan oleh umat Islam. Udah berapa agama tuh ini campur aduk gitu ya. Kemudian jadi tempat semua jadi kita untuk berpegang kepada agama Allah. Tetaplah biarkan saja yang kaji bersama ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah lewat 1 jam. Sudah lewat 1 jam. Pengen isi terus Pak. Cuman masalah ya. Pengennya terus, konsumsinya udah habis. Udah lapar udah apa dah. Mudah-mudahan insyaallah saya kasih pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Yang jelas pesan saya, sudahlah apa yang menjadi agama orang lain silakan mereka lakukan, kita hargai saja, jangan kita buat orang dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan termasuk juga mereka membiarkan kita yang berbeda agama untuk melakukan ibadahnya masing-masing, jangan kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya membuat konflik ya dalam antara agama. Jadi yang namanya toleransi bukan pada agamanya, tapi yang namanya toleransi itu adalah pada umat beragamanya. Kalau mereka sakit, mereka pinjam mobil kita kasih. Mereka kemudian meminta tolong kepada kita karena korban bencana alam dan sebagainya, kita bantu. Nah, kalau seperti itu nggak lihat agamanya apapun. Kemanusiaannya kita bantu. Nggak pernah lihat. Apa pernah ada kemudian ketika ada tabrakan, motor ditabrak, orangnya jatuh, luka parah. Kemudian kita ambil dulu KTP-nya nih, orangnya agamanya apa nih? Pas lihat Kristen, udah nggak jadi dah. Nggak boleh begitu. Oh ini Islam baru dibantu. Tidak boleh Pak. Siapapun yang mengatakan kesusahan antar sesama manusia, bantu. Ya, jangan lihat-lihat agamanya kalau begitu Pak. Secara kemanusiaan bencana alam apa kan? Di Sukabumi banjir bandang, kemudian di mana-mana gunung meletus. Ya kan banyak juga manusia yang kena semua. Maka jangan dari itu, jangan melihat agamanya kalau kita membantu secara kemanusiaan. Dan itulah toleransi yang diajarkan dalam Islam 1500 tahun yang lalu. Tetapi kalau sudah mengenai masalah agama, sudah kita berbeda dengan mereka. Ya, seperti itu. Silakan Pak. Ibu yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Udah pada ngerti semua ya? Soalnya, karena ada Pak. Diimnya kita itu ada 2 kemungkinan Pak. Kita ngerti sama kita pelongo-pelongo. Yang mana tuh? Ya, silakan Pak. Kalau udah pernah melakukannya pada tahun-tahun yang lalu, sekarang udah nggak usah lagi ya. Kita tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pula jangan, masya Allah Pak, ikut-ikutan di RT biasanya kan begitu Pak. Tahun baru Masehia, bakar-bakaran, bakar ayam, bakar kambing kuning, bakar ikan, bakar jagung, ya itu kan dilakukan itu kan. Kalau mau lebih lagi rame, bakar rumah, rame itu. Ya kan?
Seperti itu. Silakan kalau Anda, kalau enggak ya alhamdulillah. Ya saya silakan Pak. Apa? Oh ya, silakan nggak apa-apa. Ini yang salah. Di kitab manapun juga saya cari apakah Nabi Isa itu ada di mana sekarang ini? Itu kan pertanyaannya. Ini bisa juga dijadikan sebagai tema itu. Di manakah Nabi Isa setelah kemudian dia diangkat? Nah, ya kan? Di mana Pak coba? Di surga. Salah anggapan kita kalau di surga. Sama seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ada di surga. Ada di surga. Kan surga yang mana? Surga belum dibuka. Orang belum kiamat kok. Dan saya baca kitab-kitab itu tidak ada keterangan satupun yang menganggap bahasanya Nabi Isa alaihissalam itu berada di surga bersama di sisi Allah. Tidak ada satu keterangan pun. Yang ada adalah ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya, wa idza sa'utu sama isania, ketika saya sedang Isra Mi'raj, kemudian saya dibawa oleh Jibril alaihissalam ke atas langit yang kedua. Dan di situ saya bertemu dengan Nabi Isa, saya bertemu dengan Nabi Zakaria, saya bertemu dengan Nabi Yahya. Artinya Nabi Isa itu ada di langit Pak sekarang. Cuma tidak tahu tempatnya persisnya di mana. Jangan kemudian kita ikut-ikut juga pemahaman mereka kalau Nabi Isa itu berada di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka kemudian katakan. Di dalam kitab Yahya itu, ya, Bibeli Yahya itu dikatakan bahwa Nabi Isa, Yesus kemudian diangkat naik ke surga, ya, wajulusu fi yaminihi, kemudian dia duduk di sisi Allah sebelah kanannya. Bukan itu, Pak. Kalau mereka menganggap itu, tapi kalau kita menganggap juga Nabi Isa sekarang ada di surga, itu anggapan yang salah. Tidak ada keterangan satu hadis pun, tidak ada keterangan yang lain. Cuma satu hadis itu diceritakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Artinya dia bertemu Nabi Isa. Kan setiap langit sampai langit ke-7 itu bertemu dengan nabi-nabi. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Dan sekarang Nabi Isa itu dijelaskan dia sedang berada bersama-sama dengan Nabi Zakaria dan Yahya. Karena Nabi Zakaria itu adalah saudaranya Nabi Isa. Ya. Nabi Ilyas itu pun adalah saudaranya Nabi Isa. Karena apa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam, itu adalah saudaranya siapa? Tadi saya sebut apa? Lupa saya. Zakaria. Ya. Dan saat ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, bersamaan dengan lahirnya anaknya Nabi Zakaria, yaitu Yahya. Jadi Yahya sama Yahya sama Isa itu sepupuan. Dan tragis Pak, karena mereka ingin membunuh. Nabi Isa pun ingin dibunuh. Iblis datang memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, itulah Zakaria yang ada di dalam pohon itu. Akhirnya apa Pak? Digergaji itu dan putus tubuhnya Zakaria. Lebih parah lagi ketika melakukan pembunuhan itu terhadap Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kepalanya dipenggal Pak. Dikenggal kepalanya kemudian ditaruh di atas kayu tombak begitu. Dan mereka juga mengetahui bahwa Nabi Isa adalah nabi dari kalangan Yahudi. Mereka
pun ingin membunuhnya. Tapi pada saat ketika mereka membunuhnya, selama pada saat ketika Nabi Isa itu berumur 7 tahun, dia dibawa oleh Bunda Maryam itu mengungsi. Makanya nggak jelas apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, menceritakan tentang masa remajanya Nabi Isa alaihissalam dari umur 12 tahun sampai diangkat menjadi seorang nabi 30 tahun, itu enggak ada, Pak. Ceritanya enggak ada. Kalau dalam Islam kan jelas siapa itu Nabi Isa sebagai tukang kayu, sebagai ini. Bahkan di dalam ajaran mereka itu bapaknya Nabi Isa itu disebut sebagai Yusuf. Tapi bukan bapak biologis katanya, tapi dia bukan bapak sambung, bapak daripada ini, bukan bapak biologis. Seorang Nabi Isa sendiri punya ibu Maryam itu memang nggak ada apa-apa, tahu-tahu hamil itu karena ditiupkan ruh ke dalam Nabi Isa. Itu baca ntar cerita surat Maryam itu sampai saat 16 sampai 30 ya. Itu Pak. Ya, jadi jangan kita beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sekarang berada di surga. Karena tidak ada satu keterangan pun dalil yang mengatakan Nabi Isa itu berada di surga. Sebagaimana yang mereka ungkapkan bahwa Nabi Isa itu berada di surga, Yesus Kristus itu berada di surga. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman akidah kita, Pak. Keyakinan kita itu sendiri, Pak. Kita tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, tapi dia adalah seorang Nabi, Rasul, yang diutus khusus untuk Bani Israel. Ya. Sementara Nabi Muhammad kita yakini dia juga manusia biasa, juga manusia luar biasa yang diberikan Allah Quran untuk petunjuk buat seluruh alam semesta itu. Dan dia satu-satunya Nabi ya, dari bangsa Arab, Pak, yang terakhir. Kenapa? Ada 124.000 Nabi. Ingat, ada 124.000 Nabi yang bukan termasuk dari Bani Israel, cuma 12 nabi. Dan dari 12 nabi itu yang bukan dari kalangan Bani Israel, hanya 4 yang berasal dari Arab. Nuh, Hud, Ilyas, Nabi Muhammad. Ada 4 itu yang berasal dari orang Arab, Pak. Sementara yang lainnya itu dari bangsa Bani Israel. Makanya kebanyakan Bani Israel itu kenapa diberikan fadilah, keutamaan, kelebihan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Maka mereka tidak mengakui siapapun rasul dan nabi yang bukan dari Bani Israel. Maka Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi palsu. Bani Israel. Karena Nabi Muhammad itu terakhir Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk seluruh alam. Itu bedanya saja. Ya. Nah, nanti kita ceritalah tentang masalah gimana kenaikan Isa Al-Masih. Apakah dia yang disalib atau bukan. Yang disalib itu bukan Isa menurut kita sebagai manusia. Yang disalib itu adalah salah seorang muridnya yaitu Yudas Al-Askariot yang menjadi Dajjal. Dajjal yang muncul di zaman Nabi Isa, karena dia itu sebagai orang yang berkhianat terhadap Nabi Isa, menyembunyikan tempat di mana persembunyiannya. Jadi yang disalib itu yang dibawa-bawa ya, dari tempat rumahnya kemudian ke Bukit Golgota, ke Bukit Tengkorak, itu bukan Nabi Isa. Itu yang disalib adalah seorang muridnya yang diserupakan. Benar kata Allah kan, dia tidak dibunuh, dia tidak juga disalib, tapi dia diserupakan dengan salah seorang yang ikut pada saat itu. 14 orang termasuk Nabi Isa yang ada di dalam rumah itu, dan salah seorang di antaranya yang kemudian berkhianat dengan 300 keping ya uang, kemudian dia yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah melalui apa itu namanya itu bolong-bolongan itu apa namanya? Apa namanya kalau di sini? Apa ya sebutannya apa itu? Hah? Ventilasi. Dan ketika Yudas yang sudah disalib dibawa suruh mengangkat salibnya sendiri oleh Raja Herodes saat itu, kemudian setelah dibaringkan Yudas ini, ternyata dia melihat, Pak,
melihat Nabi Isa itu sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya dilihat oleh Yudas al-Iskariot. Kemudian Yudas melihat Nabi Isa diangkat ke atas langit, baru kemudian dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, jangan tinggalkan aku. Kenapa? Yang dilihat sosok itu Nabi Isa. Akhirnya kemudian Yudas ditusuk-tusuk oleh Raja Herodes. Raja Herodes ini menusuk-nusuk. Setiap darahnya ngalir diminum oleh mereka yang menyaksikan. Daging pada bocel-bocel kemudian dimakan oleh mereka. Dan itu menjadi rukun daripada agama Kristen untuk dalam persembahan dalam gereja itu ada namanya intra-Kristi, yaitu memakan minum darah Yesus dan makan roti Yesus. Ini yang terjadi. Sementara ibu-ibu ini senang nih makan roti Yesus. Benar loh. Ibu kan kalau lebaran tuh sering kan bikin kastangan, bikin nastar, itu roti Yesus, Bu. Sama minum itu sirupnya darah Yesus. Nah, saat ketika sudah dikuburkan, dianggap sudah mati disalib, kemudian Yudas dikuburkan, Pak. Nah, ketika Yudas dikuburkan ini selama 3 hari, ini Barnabas, Pak. Murid yang paling dekat yang sering bersama Yesus, ini sudah curiga dari awal bahwa ini adalah pengkhianat yang disebutkan oleh Yesus tadi. Akhirnya dengan memberanikan diri 3 hari setelah dikubur, kemudian Yudas menggali kuburannya. Maka pada saat 3 hari itulah yang dimanjakan kemudian ketika dikuburkan, digali kuburnya, Yudas itu al-Iskariot masih hidup. Masih hidup, cuma matanya udah ketusuk. Ya, matanya picek, ketusuk oleh pedang Herodes. Dan saat itu kemudian Barnabas membawa pulang Yudas al-Iskariot untuk dirawat di rumahnya beliau. Selama 7 tahun dia dirawat. Dan ketika 3 hari, ya, mayatnya sudah diambil, disangkanya mayatnya terbang kemana gitu. Memang nggak ada, tinggal kain kapannya doang. Dan herannya kita, kenapa pada saat itu dikatakan, diajarkan mereka, Yesus Kristus itu dikafani. Sekarang pakai peti mati, nggak dikafani, ya. Ya itu urusan mereka, kita nggak ngutik-ngutik apa, itu keyakinan mereka, silakan saja. Cuman kita akan membandingkan dengan ajaran Islam seperti ini loh. Dan ternyata Yudas itu adalah seorang dajjal yang turun pada saat itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian dia datang lagi mengajak kemudian Barnabas untuk tidak menyatakan tidak percaya kepada ini. Yudas sudah Barnabas tahu, lu ngapain lu ngajak-ngajak gua? Karena udah lu pergi aja. Pergi sana. Dan Yudas nanti sebagai dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di saat ketika Nabi Isa akan turun di Damaskus, di Suriah, di Menara Putih atau sekarang disebut Menara Yesus Kristus, di mana di situ adalah tempat Masjid Umayyah. Itulah Masjid Umayyah itu tempat di mana nanti Yesus sholat bersama Imam Mahdi. Dia bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, tapi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dia mengikuti Imam Mahdi yang kita yakini akan menjayakan umat Islam 7-9 tahun ke depan. Ya. Mudah-mudahan ini adalah nubuat akhir zaman yang harus kita ketahui juga. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam pun ikut sholat. Di saat ketika azan, Imam Mahdi lihat Nabi Isa di belakang. Imam Mahdi menyuruh untuk sholat, menjadi imam. Tapi Nabi Isa mengatakan, sekarang bukan saatnya aku lagi, tapi adalah pemimpin umat. Akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam, Pak. Dan alhamdulillah, ya, ketika selesai sholat, ternyata sudah dikepung oleh tentara Dajjal, 70.000 tentara Dajjal. Mereka nggak tahu kalau di situ ada Nabi Isa alaihissalam sedang ikut sholat dengan Imam Mahdi yang jadi imam. Ketika dibuka pintunya, masya Allah, mereka melihat yang buka itu adalah Imam Mahdi.
kabur semua itu Dajjal. Ketika mereka berdekatan bertemu muka dengan dengan Nabi Isa, tubuhnya pada lumer Pak itu Dajjal. Juga mereka kabur kemana tahu. Dan akhirnya apa? Ada yang sembunyi di batu, sembunyi kemudian itu. Batunya malah ngomong. Umat Islam ini loh, ada Dajjal di sini. Silakan dibunuh gitu. Cuman satu, kemudian dia sembunyi di pohon gorkot, itu yang kemudian menjadi tempat sembunyinya orang-orang Yahudi di situ. Nah, ini cerita kisahnya. Bu, ada nggak? Apa ada lagi? Silakan. Itu dulu. Silakan. Biasa. Kami kan sering berada di relawan bencana. Iya. Di saat kami sudah melakukan tim sampai beberapa hari dan di wilayah bencana itu sudah lebih untuk bagaimana bisa para pengungsi sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Baru datang. Begitu kita sudah keluar dari situasi, Dia datang. Teman-teman Ustadz yang dulu datang. Ya. Itu kami pun awalnya ikhlas. Tapi lama-lama mereka sudah dengan modal uang, benar. Ada yang menikahi para gadis selesai. Itu bagaimana tips kami untuk kembali untuk melawan mereka di wilayah di sana. Dan apakah itu memang bukan seperti itu? Iya. Iya. Jadi benar apa yang antum katakan itu benar bahwa di saat bencana terjadi, entah itu tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya, yang datang duluan itu siapa? Umat Islam. Yang sergap untuk membantu mereka itu duluan umat Islam. Kami juga datang, cuman kami hanya sekedar memetakan, melihat-lihat dulu bagaimana nih ininya, ya, mendata-data begini. Nah, ketika umat Islam sudah begitu antusias membantu mereka, berjalan 1 minggu, 2 minggu, logistiknya terbatas, habis. Udah habis logistiknya kan pulang. Baru ketika mereka pulang semua, kita datang dengan membawa bantuan yang sangat luar biasa. Yang awalnya itu, kita memang sewa mobil. Yayasan ini, yayasan Kristen ini. Jangan tuh muter-muter. Seakan-akan kita lihatnya membawa bantuan, tapi isi truknya kosong. Isi mobilnya kosong. Memang sengaja disewa untuk muter-muter. Agar apa? Kita dianggapnya udah ada sejak awal. Padahal nggak ada bantuan sama sekali. Walaupun bantu juga ini ala kadarnya saja. Dan ini namanya adalah strategi kristenisasi yang kita lakukan. Itu saya tuliskan dulu dalam buku saya. Ya, strategi tentang pemurtadan kristenisasi. Bahkan saya membuat buku itu bagaimana kita memenangkan pertempuran di daerah lawan. Wow, itu luar biasa. Itu saya ambil dari Bible itu sendiri judulnya. Ya, dan itu memang bagian dari strategi kristenisasi yang mereka lakukan. Dan kita bantu mereka, kan? Kita kasih tikar, mereka kasih kasur Palembang. Kita kasih 2 sembako, mereka kasih 3 sembako, 7 sembako. Mereka kasih kasur Palembang, kita kasih Suprimet. Coba. Mereka punya rumah 5 juta, kita punya rumah 15 juta. Umat Islam yang dibantu itu, dia tidak melihat siapa yang bantu awal. Dia tidak melihat itu. Yang dia lihat itu siapa yang terakhir yang bawa paling banyak, itu yang dilihat.
Ini kondisi umat kita akui saja. Saya dengan istri saya itu, ya. Tiap hari ada bencana, ada korban, kita selalu turun. Itu salah satunya untuk mengkaitkan tentang upaya-upaya kristenisasi yang mereka lakukan. Ini, ya karena mereka ini dalam ayatnya pun begitu. Matius 10 ayat 16. Ya. Kalian adalah domba di tengah serigala. Ya, kalian adalah domba di tengah-tengah serigala. Kalau kalian mau selamat, domba itu mau selamat, liciklah kalian sebagaimana ular dan santunlah kalian sebagaimana burung merpati. Itu ayat sandaran mereka berdakwah. Saya katakan bahwa Islam itu bukan agama misi, ingat. Kalau mereka itu agama misi, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Tapi Islam itulah agama yang menyuruh kita umatnya untuk menyampaikan saja. Tidak ada upaya untuk menarik mereka, tidak. Sampaikan saja. Nah, masalah urusan hidayah kan masalah Allah, bukan masalah kita ya. Mudah-mudahan insya Allah terus saja. Ya kalau bisa jangan seminggu 2 minggu di tempat bencana. Ya karena udah pulang karena logistiknya habis. Karena ya itu banyak yang kepentingan untuk partai, kepentingan untuk jadi caleg, untuk jadi ini, sehingga akhirnya habis semuanya. Jangan jor-joran juga Pak, karena waktu itu semua jor-joran pada saat itu, ditumplak semua. Kita lihat strategi mereka, nah kita lawan strategi mereka itu dengan cara-cara yang kita sudah lakukan dan ini berhasil. Bencana-bencana manapun juga saya selalu datang dan selalu mengkaji tentang adanya pemurtadan. Kita kadang-kadang bagi-bagi brosur, bagi-bagi apa kitab Biblenya, gospelnya dibagi-bagi ya. Mudah-mudahan ini jadi ini yang buat kita ya. Insyaallah. Dan terus kalau ada bencana silakan Anda lakukan, tapi jangan jor-joran dulu karena kadang-kadang satu korban itu dapat banyak dari umat Islam semua. Harus bagi-bagi ya, makanya NGO Islam itu harus apa? Harus kompak, harus bersatu di situ. Jadi dipetakan, dibagi-bagi. Ya, ini ke sana, ini ke sini. Jadi rata semua. Jangan satu numpuk pada satu organisasi, satu tempat gitu. Akhirnya di situ kebanyakan, di situ nggak kebagian. Itu kebanyakan rata gitu. Jadi makanya ada di apa namanya manajemen disaster. Ya, bagaimana kita memanajemen urusan-urusan seperti itu. Silakan Pak, terakhir. Hah? Udah, cukup. Oh, ya udah. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian, udah 9:10 lebih 5. Bukan saya bermaksud berlama-lama di sini. Pengennya sih sampai jam 2 juga kuat gitu. Cuman apa daya ya kondisi fisik sudah mulai turun. Nanti kalau sudah turun begitu kadang-kadang ngomongnya ngaco. Ya, kalau pada begini tapi alhamdulillah insyaallah duduknya dan juga makanan rohaninya. Tinggal nanti kita pulang ke rumah, sampaikan kepada anak-anak istri kita, tetangga-tetangga kita, ingat bahwa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau nggak percaya suruh buka itu fatwanya MUI, Majelis Ulama yang kita percaya Pak, sudah memfatwakan itu beberapa tahun yang lalu, buka di situ ya. Jangan lupa untuk tadabbur di Quran. Coba khusus nanti malam atau besok Bapak baca surat Maryam 16, kalau nggak bisa artinya saja ya. Insya Allah kita akan paham bagaimana proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang kita anggap sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah untuk kalangan Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.